berita tentang mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula oleh Kejaksaan Agung menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa seorang mantan menteri yang dahulu sangat berpengaruh di Indonesia, kini harus menghadapi hukum? Tom Lembong, yang juga dikenal sebagai Tom Lembong, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Sebelum ditahan, ia sempat menjalani tes kesehatan terlebih dulu. Berdasarkan video yang diberikan Kejaksaan Agung, Tom Lembong terlihat memakai kemeja biru navy dan jaket senada, sedang duduk di hadapan petugas Kejagung. Petugas memeriksa tensi darah Tom Lembong pada lengan kirinya. Selain itu, tersangka lainnya, Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Usai menjalani tes kesehatan, Tom Lembong dan tersangka Charles terlihat memakai rompi tahanan berwarna pink. Tangannya lalu diborgol oleh petugas kejaksaan. Kemudian Tom Lembong dan tersangka Charles dibawa ke mobil tahanan. Gestur Tom Lembong terlihat tenang sambil tersenyum. Dengan tangan terborgol, Tom Lembong berjalan dengan didampingi petugas sejumlah petugas. Selain tersenyum, dia hanya mengangguk-anggukkan kepala. Awak media berupaya melempar beberapa pertanyaan. Tak banyak kata yang keluar dari mulut Tom Lembong. Dia mengaku hanya berserah kepada Tuhan. "Saya menyerahkan semua pada Tuhan yang Maha Kuasa," katanya. Kasus impor gula ini terkait dengan kebijakan Tom Lembong saat menjabat Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Ia diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi impor gula. Menurut Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Kemudian, gula tersebut diolah menjadi gula kristal putih dan dijual ke masyarakat di atas harga eceran. Setelah ke-8 perusahaan itu mengelola gula kristal mentah ke gula kristal putih. Kemudian PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal nyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta, yaitu ke-8 perusahaan tersebut, ke pasar atau ke masyarakat atau yang terafiliasi, dengan harga Rp16.000 per kilogram, yaitu harga yang lebih tinggi yang saat itu Rp13.000 dan tidak dilakukan operasi pasar. Tuturnya. 8 perusahaan gula swasta yang terlibat diantaranya PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI. Kasus ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Tom Lembong memberikan izin impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri? Dan bagaimana bisa gula tersebut dijual ke masyarakat di atas harga eceran? Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah Tom Lembong hanya salah satu dari sekian banyak pejabat yang terlibat dalam korupsi impor gula? Dan bagaimana dengan peran PT PPI dalam kasus ini? Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dalam kasus ini. Namun, satu hal yang pasti, Tom Lembong kini harus menghadapi hukum dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Dan kita tunggu bagaimana perkembangan kasus ini akan berlanjut.